Wirausaha 4.0 bersama Jababeka Cikarang. Kami persilakan Bapak Erik Liman Santoso. Baik ya. Terima kasih Pak Freddy ya. Selamat siang saya ucapkan ya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, Bapak Bupati Pandeglang juga Bapak Gunawan ya, Bapak Abjan Sofyan juga ya. Terus juga tentunya penjelasan dari Bapak Abdul Rafiq itu sangat jelas sekali, banyak membantu saya ya. Juga selamat siang pada Pak Purnomo ya, pada Pak Basuri, tentunya juga pada Pak Anton Teddy juga. Jadi mungkin saya mulai dengan sedikit bercerita mengenai background-nya. Cuman saya bakal berusaha untuk bikinnya menjadi sangat-sangat singkat jadi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita bisa mulai dari slide-nya. Oke. Ya, jadi memang kalau kita berbicara Jabeka itu memang next aja langsung ya. Memang jadi kita mulai kan dari tiga pilar nih dasarnya kan. Kita ada yang namanya land and township development, ada dari infrastructure, dan tentunya dari hospitality dan leisure. Nah, hospitality dan leisure ini yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali ya dengan rekan-rekan saya Pak Basuri ataupun Pak Purnomo. Hari ini mungkin saya akan fokus lebih kepada land and township development. Ya, next. Yang dimana kita juga sudah mendapatkan beberapa award ya, seperti dari Golden Property Award, dari Green Property Award, Customer Choice Award, dan yang lain-lain dari branding segala macam. Oke, saya cepat aja, next. Nah, sedangkan kalau kita berbicara dari posisi dari Jabeka sendiri, Jabeka itu sendiri sebenarnya kita sekitar kilometer 30-an dari Jakarta menuju ke timur Jakarta. Jadi kalau kita itu tepat di tengah-tengah dari Jakarta dan Bandung. Ya, next. Saya rasa mengenai infrastruktur juga tadi, saya rasa Bapak Ibu sekalian juga tadi juga sudah mendengar juga dan juga saya rasa juga sudah sangat familiar. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu kita kembali ke misalnya tahun lalu ataupun 2 tahun lalu, misalnya Bapak Ibu mau pergi ke Bekasi ataupun mau pergi misalnya ke Bandung, itu mungkin bisa dengan 3 jam, 4 jam, mungkin 8 jam gitu kan, karena macetnya luar biasa. Tapi sekarang kita berasa sekali nih, sekarang traffic sudah sangat-sangat lenggang. Dan ini bukan cuma karena pengaruh dari COVID, tapi karena infrastruktur. Nah, contohnya nih seperti Komuter Line Cikarang Jakarta yang sudah completed, JR Connection, nanti saya akan bercerita lebih detail lagi mengenai JR Connection juga, Kertajati International Airport, dan yang menarik tentu saja adalah elevated toll road. Kenapa? Karena ini yang membuat traffic ini menjadi sangat terpecah. Jadi sekarang orang itu bisa, misalnya kendaraan-kendaraan berat, misalnya mau menuju ke Bandung, itu bisa dari yang bawah, tapi kendaraan-kendaraan yang bisa dibilang seperti kendaraan pribadi, itu bisa langsung naik flyover. Gambarannya kalau di Jakarta seperti kita berbicara, misalnya seperti Casablanca, atau mungkin seperti flyover Antasari, ini yang langsung nge-break sekali dari semua trafficnya. Nah, tentu Bapak Ibu juga ingat, kalau tahun lalu, aduh macetnya luar biasa. Kenapa? Tentu memang karena kita juga ada LRT yang lagi progres juga ya, Patimban Seaport, High Speed Train Bandung ya, juga ini juga masih dalam progres. Tentu juga JOR 2 ini yang kita sudah tunggu-tunggu banget. Kenapa? Karena bisa dibayangkan, nanti kalau JOR 2 ini sudah berjalan, yang kita harapkan dalam waktu dekat ini, itu bisa dibilang kalau misalnya sekarang kendaraan-kendaraan besar itu kalau menuju ke Tanjung Priok, itu kan masih lewat tol Jakarta Cikampek. Nanti kalau sudah ada JOR 2, maka akan langsung lewat dari JOR 2, berarti apa? Akan menjadi semakin lowong lagi. Oke, next. Nah, ini juga bisa dilihat bahwa Jabeka adalah juga satu-satunya developer di seluruh Indonesia yang punya 3 exit tol. Jadi exit tol 29, 31, dan 34,7. Jadi ini bisa dibedakan nih, kalau 29 umumnya orang banyak menggunakan untuk industrial kita, ya, sedangkan 31 itu untuk yang umum, dan 34,7 ini yang langsung direct menuju ke Jabeka Residence. Ini Bapak Ibu juga bisa lihat di gambarannya, di mana kita juga akan ada sudah ada elevated toll road, nanti juga akan ada high speed train Jakarta Bandung. Oke, next. Nah, sedangkan untuk melengkapi dari apa yang tadi sudah Pak Abdurrafiq juga sudah bilang, bahwa kita sendiri juga sebuah kota yang sebenarnya sangat-sangat lengkap. Total luas dari Jabeka sendiri itu 5.600 hektar. Ini dari Jabeka yang ada di Cikarang, ya. Di mana populasi kita sendiri itu sudah 1,2 juta orang. Yang di mana menariknya 730.000-nya ini adalah tenaga kerja. Berarti apa? Tenaga kerja ini adalah orang-orang yang masih aktif. Orang-orang yang masih aktif dalam berproduktif, orang-orang yang juga masih aktif dalam berkonsumsi juga. Jadi dalam arti, misalnya kalau kita mau bilang deh, siapa sih orang yang paling sering nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi? Mungkin anak-anak dari kuliahan sampai dengan usia 30-an, 40-an. Nah, market seperti ini gemuk sekali. Kenapa? Karena basicnya Jabeka Residence adalah kawasan industri. Di mana kita membangun dulu, ini seperti ini bisa dilihat ada 2.000 dulu perusahaan, 2.000 pabrik-pabrik nih. Ya, dan juga ada 10.000 ekspatriat, 730.000 tenaga kerja. Ininya dulu yang kita bangun. Ekonominya kita bangun, baru residensialnya itu kita keluarkan.
Ya tentu saja kita juga ada 13.000 students. Ya ini juga captive market tersendiri. Tadi saya juga bilang mengenai market orang nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, hangout, makan, dan segala macam. Fashion, ini semua adalah marketnya juga dari students, dari tenaga kerja, dan juga tentunya secara overall, juga of course juga termasuk dengan expatriates dan juga dengan 1,2 juta populasi penduduk tersebut. Next. Nah, jadi kan kalau tadi saya bilang basicnya kita adalah untuk Jababeka industrial. Sedangkan kita sekarang kalau kita ngomong present time, masa sekarang, kita berbicara mengenai residensialnya kita. Nah, apa sih yang akan menjadi masa depan dari Jababeka Residence sendiri? Yaitu adalah TOD City. Jadi apa itu TOD City? TOD City adalah Transit Oriented Development yang dimana benar-benar nanti semua infrastruktur itu akan connected kepada TOD City kita, yang dimana letaknya akan ada di tengah-tengah Jababeka Residence sendiri. Ya, next. Jadi memang tentu saja ini adalah visi kita ke depan ya, tentu saja membutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari pemerintah, dari swasta, dari banyak sekali pihak. Ini saya kasih gambaran, ini yang menjadi rencana dari kami. Jadi bisa dilihat contohnya ini yang di bagian atasnya itu adalah untuk yang kereta api, yang dimana existing ini sekarang nyambung sampai dengan ke Duku Atas, sampai dengan ke Manggarai dan yang lain-lain sampai dengan ke Jakarta ya. Yang dimana Bapak Ibu lihat itu di tengah-tengahnya kita akan ada TOD City, yang dimana kita akan connect dengan APM-nya kita atau monorail. Yang dimana monorelnya ini bisa akan nyambung kepada semua kawasan yang ada di sekitar Jababeka, seperti Jababeka, seperti Lipo, seperti MM 2100, seperti Delta Mas, dan yang lain-lain. Dan tentu saja nanti juga kita akan mengharapkan akan ada LRT station kita, yaitu di exit 34,7, dan tentunya juga nanti akan ada MRT yang bisa nyambung juga sampai dengan Ujung Barat, ya yang nanti kita bahkan ada stationnya juga di kami juga. Ya ini mohon didoakan untuk Bapak Ibu, kita harus bekerja keras, kita harus berdoa, dan kita harus benar-benar mewujudkan hal ini supaya ini tidak sekedar menjadi mimpi tapi menjadi realita dalam masa depan. Oke, next. Nah, ini seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, kita juga sudah mempunyai lapangan golf, mempunyai lapangan golf sebesar 80 hektaran ya. Total Golf City kita juga 200 hektaran lebih. Kita mempunyai Wibawa Mukti yang sekarang ini sudah dipakai untuk terakhir itu untuk Asian Games juga, yang nanti ke depannya juga benar kita harapkan nanti untuk jadi World Cup ya. Untuk yang under 21, ya ini semua fasilitas yang memang disupport sekali oleh pemerintahan dari Kabupaten Bekasi sekali. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Ya, next. Nah ini adalah Living Plaza. Jadi ini bisa dibilang mall yang baru berdiri pada November tahun lalu ya, yang dimana langsung menjadi magnet. Kenapa? Karena ada ACE, ada Informa. Waktu itu kita belum ada COVID seperti sekarang ya, ada CGV. Tapi orang sendiri kalau mau makan juga ada kayak Saigon Delight, ada kayak Dapur Solo, ada kayak banyak sekali restoran yang ini sekarang benar-benar menjadi magnet. Kenapa? Karena memang saya harus mengakui dalam keadaan COVID seperti sekarang banyak terjadi penurunan ya secara pengunjung. Tapi kalau saya yakin nanti setelah ini semua berakhir pasti akan langsung penuh lagi. Kenapa? Karena waktu sebelum COVID, misalnya waktu bulan Januari, Februari saya kalau datang sana, itu saya benar-benar melihat itu ada banyak sekali keluarga-keluarga ekspatriat yang datang. Jadi bisa dibilang ini magnet, yang dimana bukan cuma magnet dari warga Jababeka, tapi bahkan sampai dengan ke kawasan sekitar. Bahkan kita juga kalau kita lihat, kita juga ada yang namanya Animal Kingdom di sini, ya Pet Kingdom, sorry. Yang dimana di sini kadang-kadang sampai dengan orang dari Bekasi, dari kota Bekasi, dari mana-mana itu sampai dengan datang. Kenapa? Karena ini lokasi yang paling dekat juga. Next. Oke, nah ini juga adalah contohnya yang sebelum dari Living Plaza, apa yang sudah ada. Kita ada Farmers Market yang dimana dalamnya ada Starbucks, juga ada bakso Afung. Kita stand alone, kita ada Burger King, ada Yoshinoya, ada McDonald's. Kita juga ada restoran seperti Otto Restoran, seperti juga Live Restoran, dan juga banyak sekali restoran-restoran yang dengan standarnya sudah, saya bilang udah standar untuk ekspatriat juga pada hangout di sana. Next. Nah tentu saja sekarang rumah sakit itu menjadi elemen yang sangat-sangat penting, apalagi terutama dalam keadaan seperti ini kan, sedikit-sedikit kita harus, yuk kita swab test, yuk sedikit kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, di sini kita juga sudah mempunyai 3 rumah sakit ya, yaitu Rumah Sakit Harapan Keluarga, Permata Keluarga, Mitra Keluarga. Jadi ini menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan sebuah kota. Tentunya juga untuk kota yang lagi berkembang, tadi saya juga bilang 730.000 tenaga kerja. Itu berarti apa? Banyak sekali anak-anak yang masih membutuhkan sekolah. Kita lihat seperti ada Al-Azhar, seperti Santo Leo, seperti BPK Penabur. Tentu juga kita mempunyai namanya President School dan University, yang dimana dalamnya kita juga mempunyai 5.000 mahasiswa, yang dimana mahasiswanya itu banyak sekali dari negara-negara asing juga. Oke, next. Oke, nah ini adalah yang baru saja terjadi belum lama, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu, yang dimana Pak Budi Karya juga datang untuk ke Jababeka untuk meresmikan untuk JR Connection-nya kita,
yang dimana beliau melakukan bersepeda bersama juga dengan Pak Suteja, yaitu Presiden Director dari Jabeka Residence. Ada juga kayak seperti influencer seperti Surya Insomnia, seperti Marcella Zalianti, dan juga of course para petinggi-petinggi dari bis provider PPD dan Sinar Jaya. Yang dimana rute-rute ini itu nanti waktu itu kita meresmikan rute baru seperti sampai dengan ke Ancol, Jakarta Kota, dan juga Blok M. Nah, yang menarik dari JR Connection itu adalah kita sudah menyesuaikan dengan keadaan new normal. Jadi, mana orang-orang bisa dengan sepeda lipat, dia datang, dia langsung lipat sepedanya, langsung taruh di bagasi, bisa langsung naik, langsung mereka ke Jakarta dan sekitarnya. Itu juga sudah termasuk dengan free wifi, free charger, dan juga untuk cashless payment. Jadi, ini adalah, bisa bilang ini milestone pertama kita untuk TOD City. Ini langkah awal untuk nanti masa depan TOD City benar-benar kita mau bentuk. Next. Ya. Nah, juga selang 3 hari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, yaitu Ibu Gusti Ayu Bintang, yaitu yang dimana Jabeka sendiri kami juga sangat support terhadap UMKM. Ya, dimana kita nanti ke depannya kita juga akan ada seperti UMKM Center di sekitar Hollywood Junction kami, dan juga kita juga ada satu area yang bernama Biz Park yang juga bisa digunakan untuk UMKM. Next. Oke, nah ini adalah contoh dari perumahan-perumahan yang sudah ada di kita. Jadi kalau orang bilang kan, wah Jabeka itu banyak kan kawasan industri, mungkin perumahannya mungkin kurang asri. Ini saya kasih testimoni, kenapa? Karena saya sendiri sudah 3 tahun terakhir, saya sendiri memang tinggal di Jabeka Residence. Dan kenyataannya udaranya sangat nyaman, saya sendiri seorang penggila olahraga, dan olahraga saya itu banyaknya outdoor, ya, itu udaranya juga sangat-sangat fresh. Itu jadi ini saya contoh-contoh perumahan seperti ada Sevilla Townhouse ya, yang harganya mulai dari 500 jutaan, ada seperti Candi, ada seperti Oscar. Next. Ya. Nah, jadi ini juga yang baru kita adakan pada bulan September akhir kemarin ya. Jadi waktu kita melakukan grand launching untuk pada waktu bulan 12 Desember kemarin, kita melakukan grand launching perumahan yang namanya Rotterdam. Yang dimana Bapak Ibu bisa lihat, of course kita juga menjaga protokol kesehatan, tapi animo dari masyarakat itu luar biasa. Yang dimana fase 1 itu kita benar-benar sold out. Jadi kalau orang banyak bilang bahwa oh market properti sekarang lagi tiarap gitu karena keadaan COVID, karena ekonomi, itu saya nyatakan tidak benar. Kenapa? Karena kenyataannya ini kita bisa lihat memang market sendiri juga sold out. Next. Ya, belum lagi kalau kita berbicara ruko ya, kita range-nya dari yang 1 M-an sampai dengan 3 M-an sampai dengan 5 M-an kita ada semua ya. Jadi next. Nah, ini saya kasih gambar, ini adalah gambaran ruko Hollywood Boulevard yang sudah sold out, tapi ini sekarang benar-benar menjadi magnet. Di mana ini kalau saya bilang banyak sekali small businesses, seperti Bapak bisa lihat tuh, ada yang kayak tulisan Korea, itu restoran Korea. Ada tempat-tempat kopi. Jadi of course sekali lagi dengan kita menjaga protokol kesehatan, tapi terbukti bahwa tempat nongkrong buat anak muda pun di sini juga sangat-sangat hidup. Next. Ya, dan ini kita juga ada satu kafling ya bernama Itaewon yang lokasinya sangat prime. Kenapa? Lokasinya itu hanya beberapa ratus meter dari Stadion Wisma Mukti. Ya, jadi di mana satu kaflingnya itu kita sekitar 500 meteran, kita total ada 4 kafling. Next. Ini adalah gambaran dari Itaewon sendiri yang nanti kalau memang ini nanti kita sudah bangun kaflingnya itu nanti akan seperti ini, di mana akan modern, bisa tempat orang hangout, bisa tempat juga orang misalnya untuk bekerja co-working space, dan tentu saja kita akan banyak sekali outdoor space. Kenapa? Karena ini adalah new normal. Mungkin saya tutup cuman dengan seperti ini kali. Mungkin saya mau tutup dengan kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan presentasi dari kami, itu kita banyak sekali kita ngomong dari sisi infrastruktur dan juga captive market. Ini mungkin mengingatkan kita kalau market properti mungkin seperti beberapa tahun lalu, itu seperti di daerah mungkin Serpong misalnya. Jadi waktu itu daerah Serpong itu menjadi daerah yang sangat-sangat lagi booming. Kenapa? Waktu tol akses itu lagi pada heboh lagi masuk Serpong. Nah, kita ini sekarang lagi di periode yang lagi naik-naiknya. Kenapa? Karena elevator road itu baru saja beroperasi ya. Kita masih akan ada LRT, masih akan ada MRT, masih akan ada TOD City-nya kami. Jadi masa depan kami itu masih panjang. Saya bahkan bisa bikin satu session khusus mengenai Silicon Valley, di mana future-nya dari Silicon Valley juga akan ada di Jabeka. Jadi bisa dibilang ini peluang emas. Terutama kalau misalnya dari Bapak Ibu dari Asosiasi Franchise Indonesia lagi mencari opportunity untuk bisnis. Saya mau kasih gambaran seperti ini Bapak Ibu. Saya mungkin nggak bisa bicara secara terlalu detail karena waktu juga. Cuman di mana harga dari kami itu masih cukup terjangkau, ya. Sedangkan kalau misalnya di sini Bapak Ibu masuk, itu tidak mengalami seperti apa yang 10 tahun lalu itu terjadi
di daerah mungkin daerah Serpong. Yaitu apa? Yang kita bangun adalah kawasan industrinya dulu. Yang kita bangun adalah captive marketnya dulu. Di mana kita punya 1,2 juta penduduk. Kita punya 700 ribu tenaga kerja. Kita punya 10 ribu ekspatriat. Captive marketnya kita bangun, baru kita bangun namanya residential. Nah, sehingga begitu Bapak Ibu masuk ke sini berbisnis, berarti Bapak Ibu misalnya mau buka restoran, misalnya Bapak Ibu mau buka salon, otomotif, apapun juga itu, saya memberikan Bapak Ibu kesempatan untuk menjadi pionir, sekali lagi, menjadi pionir dalam membangun suatu bisnis dengan harga yang masih sangat terjangkau. Jadi ini yang saya bilang apa ya, suatu peluang yang masih sangat-sangat langka. Karena kalau saya mau kasih gambaran, misalnya contoh Bapak Ibu jualan misalnya hamburger gitu. Nggak mungkin misalnya Bapak Ibu, oke, kalau saya jual hamburger misalnya di daerah Jakarta, atau daerah Serpong, mungkin saya jual dengan 100 ribu satu hamburger. Kan nggak mungkin Bapak Ibu jual di sini dengan harga yang misalnya contoh 50 ribu deh, gitu kan pasti harganya more or less masih mirip. Nah, sedangkan apa? Di sini captive marketnya sudah kuat. Nah, sedangkan satu lagi, tadi saya mengucapkan juga menjadi pionir. Di mana kalau Bapak Ibu sudah ngeset suatu bisnis di sini, dan Bapak Ibu menjadi pionir, biasa itu sampai dengan ke tahun-tahun mendatang, Bapak Ibu yang sudah akan menjadi top of mind dari market di sini, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah suatu market yang suatu opportunity bisnis yang luar biasa. Dan juga tadi saya juga baru bicara mengenai bisnis, belumnya kalau bicara mengenai investasi properti. Saya kasih gambaran, 2015 yang lalu kita pernah mengeluarkan satu ruko dengan harga 2,5 miliar. 2019 ya, hanya jelang waktu 3-4 tahun, itu ruko dijual dengan angka secondary-nya 4 miliar. Jadi di mana lagi Bapak Ibu bisa mendapatkan investasi yang seperti ini, kecuali di daerah yang seperti di Jababeka Residence. Sekali lagi, ini bukan cuma karena kami, tapi karena semua angin infrastruktur itu larinya ke timur Jakarta. Jadi mungkin saya tutup saja presentasi saya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya kembalikan kepada Pak Anton Teddy. Terima kasih Bapak Ibu. Wah. Oke, Pak Erik, ini keren banget ya Pak Freddy ya, keren banget. Tapi satu hal yang saya mau katakan, kalau saya harus kasih endorse ya ke Tanjung Lesung, karena susah orang pergi ke Tanjung Lesung, apalagi ke Morotai, ke Pak Basuri, ini jauh banget gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman franchise kalau ke Jababeka udah banyak Pak. Nah, udah banyak. Cuma sekarang mesti lebih banyak lagi. Betul. Begitu ya Pak Freddy ya? Betul. Saya juga menunggu Pak Anton bisa 7 kali datang ke saya nih Pak. Siap. Ya, luar biasa nih